Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Strategic Information System. Hari ini akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul meresensi buku The World is Flat, chapter 8 dengan tema insorting. Sebelumnya kami perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Safira. Lalu ada Pak Ari Eka Prasetyanto. Setelah itu ada Pak Edi Suwandi Rama. Boleh di next, Pak. Di sini kami akan menampilkan singkat identitas buku dari The World is Flat yang dikarang oleh Thomas L. Friedman. Oke, next. Setelah itu di sini ada biografi singkat dari penulis. Jadi bukunya yang berjudul The World is Flat ini merupakan karangan dia yang diterbitkan pada awal abad ke-21. Oke, next. Jadi hasil resensi kami membahas soal UPS. Jadi UPS itu merupakan perusahaan besar dengan kepanjangan United Parcel Service, yaitu perusahaan dengan orang-orang yang mengenakan celana pendek coklat sederhana dan mengemudikan truk-truk coklat yang akhirnya menjadi kekuatan besar yang mendukung proses pendaftaran dunia. Moto dari perusahaan ini adalah Your World Synchronized. UPS ingin melakukan sinkronisasi dan kolaborasi untuk perusahaan kecil maupun besar dari berbagai penjuru dunia. Di sini ada beberapa perjalanan singkat dari perusahaan UPS. Yang pertama, pada tahun 1907 didirikan di Seattle sebagai layanan pengiriman paket-paket dan logistik. Jadi awalnya UPS itu hanya bisa melakukan pengiriman paket dan logistik. Setelah itu, sekitar sebelum 1995, sistem pelacakan paket dilakukan melalui call center. Selama tahun 1990-an, pelacakan paket milik pelanggan dilakukan melalui jaringan internet. Pada tahun 1996, UPS memasuki bisnis solusi perdagangan tersinkronisasi dan membeli 25 perusahaan logistik sebesar $1 miliar hingga berkembang pesat sekitar tahun 2000. Pada tahun 1997, lebih dari 60 perusahaan memindahkan operasinya lebih dekat ke UPS. Setelah itu, pada tahun 2001, Ford Motor Co. menyerahkan jaringan distribusinya ke UPS. Pada tahun 2003, UPS menghasilkan pendapatan sebesar $2,4 miliar. Istilah insourcing yang ada dalam chapter 8 ini, pengarang atau penulis ingin mengungkapkan bahwa UPS merupakan salah satu bentuk kolaborasi perusahaan yang benar-benar baru dan merupakan inovasi terkini yang bisa dan memungkinkan dunia menjadi semakin datar atau menciptakan sebuah inovasi yang luar biasa. Tetapi tidak semua perusahaan mampu mengembangkan dan mendukung rantai pasokan global yang kompleks dengan skala dan cakupan yang telah dikembangkan oleh Walmart. Hal itulah yang memunculkan dan melahirkan istilah insourcing. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heidi. Ya, Pak Ari lanjut. Next. Ya, istilah insourcing. Istilah insourcing yang diterapkan UPS dalam hal menganalisis proses pembuatan, pengemasan, dan pengirimannya, lalu merancang, mendesain ulang, dan mengelola seluruh rantai pasokan global perusahaan tersebut. Bahkan membiayai sebagian darinya seperti piutang dan pembayaran COD. Selain itu, UPS juga mengawasi seluruh perjalanan dari pabrik ke gudang hingga ke pelanggan untuk diperbaiki. Maka di sini kelebihan dari UPS itu dia sampai perbaikan atau servis terhadap peralatan dari customer. Nah, UPS juga bahkan mengumpulkan uang dari pelanggan jika perlu. Maka bentuk kolaborasi yang mendalam inilah yang melibatkan kepercayaan dan keintiman yang sangat besar di antara UPS, kliennya, dan pelanggan.
Selain itu, membuat pengiriman barang dan jasa di seluruh dunia menjadi super efisien dan cepat, serta dalam volume yang besar. UPS membantu meratakan hambatan bea cukai dan menyelaraskan perdagangan dengan membuat lebih banyak orang mengadopsi aturan dan label yang sama, serta sistem pelacakan untuk mengangkut barang. Di sini UPS memiliki barcode untuk semua paketnya, sehingga paket dapat dilacak di mana saja di jaringannya. Kita akan mengungkap bagaimana kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut ya. Kekurangan penulis dalam buku tersebut tentang FedEx 8 UPS adalah yang pertama, tidak disebutkan awal mula bagaimana berdirinya UPS dan siapa orang pertama kali yang telah mendirikan UPS. Dalam referensi di Wikipedia dijelaskan bahwasanya pendirinya adalah Jim A. Casey yang saat itu berusia 19 tahun meminjam $100 dari seorang temannya untuk mendirikan American Messenger Company di Seattle, Washington. Pada awalnya perusahaan ini mempunyai markas di bawah trotoar yang menjadi pusat dispatch yang memberikan tugas kepada para pengirim untuk mengirim paket, makanan, dan catatan. Perusahaan ini melakukan pengiriman sebagian besar dengan berjalan kaki menggunakan sepeda untuk jarak yang jauh karena hanya sedikit mobil yang ada pada saat itu. Bahkan toko-toko pun masih menggunakan tenaga kuda dan wagon untuk pengiriman barang. Kemudian yang kedua, yang kedua dari buku tersebut tidak jelaskan bagaimana inovasi teknologi secara detail yang telah digunakan UPS sehingga menjadi perusahaan yang berkembang dan besar hingga saat ini. Dalam referensi di Wikipedia dijelaskan bahwasannya tahun 1924 UPS melakukan inovasi teknologi, yaitu sistem conveyor belt pertama untuk menangani paket-paket. Kemudian ada sebuah komputer genggam yang disebut Delivery Information Acquisition Device atau DIAD yang dapat mengakses jaringan telepon seluler nirkabel. Kemudian pada bulan Juni 2009, UPS meluncurkan pos penjualan berbasis web yang baru, yaitu Order Management System atau OMS, mengelola layanan pemesanan global dan pemenuhan persediaan pada waktu British. Kemudian yang ketiga, tidak adanya cetakan buku terbaru dari The World is Flat sehingga pembaca tidak dapat mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan UPS saat ini. Dalam referensi yang masih sama dari Wikipedia dijelaskan bahwasanya UPS saat ini telah memiliki lebih dari 400.000 karyawan, 93.000 kendaraan, serta armada penerbangan terbesar ke-9 di dunia. UPS mengirim 15,6 juta paket dan dokumen setiap harinya di seluruh Amerika Serikat dan 220 lebih negara lainnya termasuk di Indonesia, yaitu di kota saya sendiri, di Balikpapan, saya telah temui ada cabang UPS di sana. Kemudian yang keempat, dalam buku tersebut ada pernyataan bahwa UPS merancang sebuah program perangkat lunak yang mengizinkan customer untuk mengecek sudah sampai di mana posisi barang yang mereka kirim atau mereka terima. Dengan menggunakan teknologi komputer, semua proses akan semakin efisien. Nah, namun di sini tidak dijelaskan nama program perangkat lunaknya tersebut. Oke, mungkin yang kelima bisa dijelaskan oleh Pak Ari. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Saya lanjutkan. Kelebihan dan kekurangan buku yang kelima, itu di dalam buku itu disebutkan bahwa ada inovasi yang lain selain UPS, yaitu jasa pengiriman FedEx ya, FedEx atau FedEx dalam pengiriman barang dan logistik. Namun tidak dijelaskan juga bahwa bagaimana persaingan inovasi yang dimiliki oleh FedEx. Nah, seperti contohnya ya, pada tahun 2016 FedEx memperkenalkan kendaraan listrik tanpa emisi yang bekerja sama dengan Nissan. Dia menciptakan atau menggunakan Nissan seri ENV 200 ya di Jepang, dan itu pada bulan Februari. Ini merupakan langkah FedEx demi mewujudkan tujuan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar armadanya serta mengurangi emisi CO2. Kemudian inovasi di UPS. Jika kita berbicara tentang inovasi di UPS, ya, apakah saat ini masih banyak yang relevan? Jawabannya adalah masih. Kenapa? Seperti contohnya kita lihat di UPS sendiri
memiliki yang pertama ya, UPS sendiri memiliki sistem conveyor belt pertama yang dimaksudkan untuk menangani paket-paket pengiriman jarak jauh. Itu inovasi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ada sebuah komputer genggam yang disebut sebagai Delivery Information Acquisition Device atau disingkat sebagai DAD, yang dapat mengakses jaringan telepon seluler secara nirkabel. Kemudian inovasi yang ketiga ada sistem barcode ya, atau istilahnya saat ini kalau kita scan gitu ya, itu ada barcode, itu ditempelkan pada setiap barang pengiriman, di mana dengan adanya sistem barcode tersebut, semua informasi terkait dengan pengiriman data itu, mulai dari mana pengirimnya, kemudian tujuannya, kapan harusnya datang, itu semuanya bisa diketahui dengan barcode tersebut. Kemudian yang keempat, pada bulan Juni 2009, UPS meluncurkan pos penjualan berbasis web, yaitu yang baru, yaitu Order Management System atau disingkat sebagai OMS, yang mengelola layanan pemesanan global dan pemenuhan persediaan pada waktu kritis. Nah, contoh kasus kenapa kita sebut kenapa UPS itu masih relevan untuk saat ini, contoh kasusnya adalah seperti ini. Terdapat kolaborasi antara IB, kemudian UPS dan PayPal, dan pembeli merupakan contoh bagaimana mereka melakukan kolaborasi untuk membuat nilai baru yang saling menguntungkan di berbagai pihak, di mana IB adalah situs untuk penjualan, UPS adalah layanan untuk pengiriman barang, sedangkan PayPal adalah proses pembayaran secara elektronik, di mana yang sudah kita ketahui saat ini pembayaran secara elektronik lagi sedang ditingkatkan, digalakkan di Indonesia ya terutama. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari fasilitas UPS, UPS memiliki armada tersendiri seperti truk ya, truk, kemudian pengiriman barangnya, kemudian dari kargo ya, pesawat kargo. Referensi yang kita ambil itu dari buku, kemudian dari Wikipedia, itu paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.